Runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah kekhalifahan Islam. Bagi umat Islam di seluruh dunia, runtuhnya Ottoman tidak hanya berarti runtuhnya kerajaan. Lebih dari itu, ia adalah tragedi atas lenyapnya payung terakhir kekhalifahan Islam, simbol pemersatu umat yang bertahan selama lebih dari 6 abad. Padahal sebelumnya, Ottoman adalah raksasa hebat yang sangat ditakuti dan dihormati. Dari abad ke-14 hingga abad ke-17, mereka menaklukkan wilayah dari Balkan hingga Afrika Utara, dari Anatolia hingga Jazirah Arab. Kala itu, Istanbul menjadi pusat dunia Islam, melanjutkan tradisi khilafah setelah jatuhnya Baghdad pada 1258 di tangan bangsa Mongolia. Tetapi, pada awal abad ke-20, Ottoman berada dalam kondisi kemunduran yang sangat parah sehingga dijuluki sebagai orang sakit dari Eropa. Selama lebih dari 1 abad, kesultanan yang pernah menguasai 3 benua ini terus melemah akibat instabilitas politik, kekalahan militer, konflik internal, serta pemberontakan oleh berbagai kaum minoritas nasional di wilayahnya. Wilayah kekuasaan Ottoman yang luas tergerus dengan perlahan. Banyak daerah yang mengambil kesempatan untuk memerdekakan diri atau direbut oleh kekuatan asing. Yunan dan Balkan misalnya lepas pada abad ke-19, disusul kekalahan perang melawan Italia pada tahun 1911 hingga 1912 yang membuat Ottoman kehilangan Libya, lalu 2 kali perang Balkan dari tahun 1912 hingga 1913 yang menyingkirkan hampir seluruh wilayah Eropa Ottoman kecuali sepetak kecil di sekitar Konstantinopel atau Istanbul. Rangkaian kekalahan ini tidak hanya menggerus luas wilayah kekaisaran, tetapi juga melemahkan wibawa dan moral bangsa. Dampak dari kekalahan demi kekalahan itu sangat terasa dalam sendi kehidupan negara Ottoman. Perekonomian kekaisaran yang tadinya sudah rapuh menjadi semakin terpuruk karena biaya perang yang membebani anggaran. Terutama 2 perang Balkan tahun 1912 hingga 1913 yang menguras habis sumber daya ekonomi Ottoman. Mereka menanggung beban hutang luar negeri yang menumpuk, sehingga pemerintah menghadapi risiko kebangkrutan. Kendati upaya modernisasi telah dilakukan, keadaan internal Ottoman menjelang 1914 masih jauh dari stabil. Tentara Ottoman belum pulih dari serangkaian konflik yang terjadi nyaris berturut-turut dalam 3 tahun terakhir. Mulai dari Perang Italia di Libya, disusul Perang Balkan I dan II, hingga penumpasan pemberontakan lokal di wilayah-wilayah terpencil seperti di Yaman dan Hauron, semua itu membuat militer kelelahan dengan logistik yang menipis. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman juga tidak lepas dari keganasan Perang Dunia I. Ketika Perang Dunia I meletus di Eropa pada musim panas tahun 1914, Ottoman berada dalam posisi yang cukup rawan. Mereka memiliki wilayah luas namun rentan, ekonomi yang morat-marit, dan militer yang letih, namun memiliki lokasi yang strategis. Kekuatan-kekuatan Entente, yaitu Inggris, Prancis, dan Rusia, maupun blok sentral, yaitu Jerman dan Austria-Hungaria, sama-sama memiliki kepentingan atas posisi Ottoman. Pada awalnya, Ottoman berusaha menjaga netralitas. Pemerintah Utsmaniyah bahkan secara resmi mengumumkan sikap netral ketika Perang Eropa baru dimulai, seraya tetap menjalin negosiasi dengan kedua kubu yang bertikai. Akan tetapi, kali ini Ottoman berada pada pilihan yang tidak mudah. Itu karena Rusia mengincar kawasan Selat Bosporus dan Dardanella. Inggris mengincar wilayah Timur Tengah Ottoman, terutama Mesopotamia dan Teluk Persia karena cadangan minyaknya. Sementara Jerman menawarkan aliansi militer serta sokongan finansial. Hal ini membuat para pemimpin Ottoman bimbang untuk menentukan arah, antara bertahan dalam posisi netral atau bergabung dalam perang demi menyelamatkan masa depan kekaisaran. Para diplomat Ottoman berharap dapat menawar posisi tawar.
Artinya, siapapun yang menjamin kelangsungan kekaisaran dan kesatuan wilayahnya, maka Ottoman akan mempertimbangkannya sebagai sekutu. Akan tetapi, seperti telah disinggung, upaya diplomasi ini cukup rumit. Negara Entente pada dasarnya kurang percaya pada Ottoman yang dianggap sangat lemah. Rusia bahkan terang-terangan enggan beraliansi karena sejak lama bercita-cita merebut Konstantinopel. Sebaliknya, Jerman tampak lebih aktif membujuk Ottoman agar berpihak pada blok sentral sambil menjanjikan dukungan baik secara militer dan keuangan. Sementara negosiasi tengah berlangsung, sebuah insiden penting terjadi yang pada akhirnya memengaruhi opini publik dan arah kebijakan Ottoman. Pada akhir Juli 1914, dua kapal tempur baru Ottoman yang sedang dibangun di galangan Inggris secara sepihak disita oleh pemerintah Inggris. Kapal tempur itu sebenarnya telah dibayar lunas oleh Ottoman melalui dana yang dihimpun dari sumbangan rakyat dan rencananya akan diserahkan pada awal Agustus 1914. Tetapi atas perintah Laksamana Winston Churchill, Inggris menahan penyerahan kapal tersebut tepat sebelum upacara serah terima pada 2 Agustus tahun 1914 dengan alasan kebutuhan mendesak Angkatan Laut Inggris sendiri tengah menghadapi perang melawan Jerman. Tentu saja tindakan ini mengejutkan dan menyulut kemarahan di Istanbul. Rakyat Ottoman yang telah berkorban mengumpulkan dana merasa dihina dan dipermalukan. Mereka melihat Inggris telah merampas kapal yang seharusnya menjadi kebanggaan armada laut Ottoman. Pemerintah Inggris menjanjikan kompensasi di kemudian hari, tetapi janji itu tidak pernah ditepati. Insiden penyitaan kapal ini jelas mendorong sentimen anti-Inggris di kalangan elit Ottoman dan memperkuat argumen faksi pro-Jerman bahwa Inggris tidak dapat dipercaya sebagai mitra. Padahal kapal-kapal itu didanai sebagian oleh sumbangan publik, di mana setiap anak sekolah dan petani telah menyumbangkan koin mereka. Di sisi lain, hanya beberapa hari setelah kapal Ottoman disita oleh Inggris dan saat kekecewaan terhadap Inggris tengah memuncak, jauh di Laut Tengah bagian barat, dua kapal perang paling modern milik Angkatan Laut Jerman, kapal penjelajah tempur Guben dan kapal penjelajah ringan Breslau, sedang diburu. Armada Inggris dan Perancis yang jauh lebih superior menutup semua jalur keluar bagi Jerman, dengan tujuan menghancurkan kedua kapal tersebut sebelum mereka bisa menimbulkan kerusakan. Dalam kondisi itu, armada Jerman yang menyadari bahwa dirinya tidak bisa kembali ke Jerman atau Austria hanya memiliki satu pilihan yang mustahil, yaitu berlayar ke timur menuju perairan netral Utsmani. Ini adalah pertaruhan yang cukup gila. Jerman tidak memiliki izin apapun sehingga nasib mereka bergantung sepenuhnya pada kemauan politik faksi pro-Jerman di dalam pemerintahan Utsmani. Pada tanggal 10 Agustus 1914, kedua kapal itu muncul di mulut Selat Dardanelles, gerbang menuju Laut Marmara dan Istanbul. Mereka meminta izin untuk masuk. Di Istanbul sendiri, permintaan ini memicu kepanikan dan krisis. Menurut hukum internasional, sebagai negara netral, Utsmani seharusnya hanya mengizinkan kapal perang asing berlabuh selama 24 jam sebelum mereka harus pergi atau dilucuti senjatanya selama sisa perang. Inggris dan Perancis menekan pemerintah Utsmani untuk mematuhi aturan ini. Maka disinilah pertarungan politik di dalam pemerintahan Utsmani mencapai puncaknya. Menteri Perang yang sangat pro-Jerman, yaitu Enver Pasha, melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia tahu bahwa membiarkan kapal-kapal itu masuk dan melindunginya akan menjadi tindakan permusuhan terbuka terhadap Inggris dan Perancis. Itu adalah cara untuk memaksa tangan rekan-rekannya yang ragu-ragu dan menyeret kekaisaran ke dalam perang di pihak Jerman. Setelah perdebatan sengit dan dengan persetujuan rahasia dari Enver, sebuah solusi cerdik ditemukan. Utsmani mengumumkan bahwa mereka telah membeli kedua kapal tersebut dari Jerman untuk menggantikan dua kapal perang mereka yang sedang dibangun di galangan kapal Inggris dan baru saja disita.
Maka segera setelah pengumuman itu, bendera Angkatan Laut Jerman diturunkan dan bendera bulan sabit Utsmani dikibarkan. Kapal SMS Guben menjadi Yavuz Sultan Selim dan SMS Breslau menjadi Midilli. Kendati demikian, perubahan nama itu hanyalah kosmetik belaka, karena faktanya armada Jerman tetap memegang komando. Para pelaut Jerman tetap mengoperasikan kapal-kapal itu. Mereka hanya mengganti topi mereka dengan vest merah khas Utsmani. Mengetahui hal itu, Inggris dan Perancis marah besar. Kendati demikian, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dua kapal perang paling kuat di Laut Hitam kini berada di tangan Utsmani dan secara efektif memberi mereka supremasi angkatan laut melawan armada Laut Hitam Rusia. Ini adalah kudeta diplomatik dan militer yang brilian. Dua kapal itu berubah dengan aman di Tanduk Emas Istanbul, meriam-meriam raksasanya menjadi argumen paling kuat bagi fraksi pro-perang. Mereka ibarat kuda Troya yang telah berhasil masuk ke dalam benteng. Mereka bukan lagi sekedar kapal. Mereka adalah bom waktu, menunggu saat yang tepat untuk meledak dan menyeret sebuah kekaisaran kuno ke dalam kiamat terakhirnya. Selama Agustus dan September 1914, Kekaisaran Ottoman masih secara resmi netral, tetapi perlahan condong ke blok sentral. Mobilisasi militer diam-diam dilakukan. Pasukan ditempatkan di perbatasan Rusia di Kaukasus dan mempertahankan garis depan di Selat Dardanella. Hubungan diplomatik dengan sekutu mulai tegang, terlebih setelah Ottoman menutup akses Selat Bosporus untuk kapal perang sekutu. Hingga kemudian pada tanggal 29 Oktober 1914, armada Ottoman segera melakukan gerakan yang mengakhiri netralitas. Dua kapal tempur Ottoman ex-Jerman melancarkan serangan Laut Hitam yang mendadak ke basis Rusia. Kapal-kapal Ottoman itu mengebom pelabuhan Sevastopol, Odessa, dan wilayah pantai lain milik Rusia di Laut Hitam, menghancurkan kapal-kapal serta instalasi militer Rusia. Serangan mendadak ini sangat mengejutkan bagi dunia. Pemerintah Utsmaniyah awalnya berkilah bahwa aksi tersebut bukan perintah resmi, namun tidak ada yang percaya. Rusia segera merespon dengan menyatakan perang terhadap Ottoman pada 1 November 1914. Dua sekutu Rusia, yaitu Inggris dan Perancis, menyusul menyatakan perang pada 5 November 1914. Dan dalam beberapa hari, Kekaisaran Ottoman resmi terlibat dalam Perang Dunia I di pihak blok sentral menghadapi koalisi sekutu yang jauh lebih besar. Tanpa bisa menghindar, akhirnya pada 14 November 1914, di depan Masjid Fatih yang megah di Istanbul, Sultan Khalifah Mehmed V sebagai pemimpin spiritual bagi ratusan juta muslim di seluruh dunia secara resmi mengumandangkan perang melawan Inggris, Perancis, dan Rusia. Deklarasi itu dibacakan dengan segala kemegahan, dikelilingi oleh para ulama terkemuka. Pada mulanya, Jerman menaruh harapan yang sangat besar pada proklamasi perang ini. Intelijen mereka di Berlin membayangkan skenario yang fantastis, di mana jutaan muslim di India akan bangkit melawan Raj Inggris. Suku-suku di Afrika Utara akan memberontak melawan penjajah Perancis, dan muslim di Kaukasus akan menyabotase upaya perang Rusia. Perang ini diharapkan menjadi senjata rahasia yang akan melumpuhkan imperium kolonial musuh dari dalam. Memasuki tahun 1915, Kekaisaran Ottoman menghadapi perang di banyak front secara serentak. Setelah deklarasi perang akhir 1914, pasukan sekutu bergerak cepat membuka medan pertempuran melawan Ottoman. Tekanan utama segera terasa di front timur melawan musuh bebuyutan bernama Rusia, dan di front barat laut saat Inggris dan Perancis mencoba masuk jantung Ottoman melalui semenanjung Gallipoli. Sementara itu, front selatan di Mesopotamia dan Arabia juga mulai bergolak. Tahun 1915 menjadi salah satu periode paling krusial dan berdarah bagi Ottoman, yang ditandai dengan pertempuran sengit maupun tragedi kemanusiaan di dalam negerinya sendiri.
Di front timur, Enver Pasha yang merupakan Menteri Perang Ottoman berambisi mencetak kemenangan besar atas Rusia di Kaukasus. Tanpa menghiraukan saran lebih berhati-hati, Enver memimpin langsung serangan musim dingin terhadap posisi Rusia di wilayah pegunungan sekitar Sarikamis. Akan tetapi, operasi militer yang dilancarkan akhir Desember 1914 hingga Januari 1915 ini berubah menjadi bencana besar bagi Ottoman. Dengan persiapan logistik yang minim, perlengkapan musim dingin yang tidak memadai, dan rencana taktik yang buruk, tentara ketiga Ottoman terperangkap dalam badai salju dahsyat di pegunungan Kaukasus. Puluhan ribu prajurit Ottoman tewas kedinginan tanpa sempat kontak senjata dengan musuh. Serangan balasan Rusia kemudian menghancurkan sisa pasukan Ottoman yang terpencar-pencar. Kekalahan telak di pertempuran Sarikamis disebut sebagai salah satu kekalahan terburuk Ottoman selama peperangan. Meskipun faktor cuaca dan kesalahan komando menjadi penyebab utama, pemerintahan Turki muda di Istanbul enggan mengakui kekeliruan sendiri. Sebaliknya, mereka mencari kambing hitam atas malapetaka itu. Tuduhan dilayangkan kepada unsur pengkhianatan internal dan jari pun menunjuk kepada komunitas etnis Armenia yang tinggal di wilayah front timur. Pasukan Rusia memang memiliki sejumlah relawan Armenia dan ada desas-desus bahwa beberapa desa Armenia membantu musuh. Namun secara umum banyak pula orang Armenia yang loyal dan bahkan bertugas dalam militer Ottoman. Nyatanya, beberapa perwira dan prajurit Armenia dalam ketentaraan Ottoman juga gugur membela tanah air Ottoman. Kendati demikian, kekalahan pahit itu menanam benih kecurigaan terhadap minoritas Armenia. Tidak lama setelah bencana Sarikamis, pemerintahan Ottoman mengambil langkah-langkah drastis terhadap penduduk Armenia di Kekaisaran. Pada April 1915, otoritas Utsmaniyah mulai melakukan penangkapan besar-besaran terhadap kaum intelektual, pemimpin komunitas, dan tokoh Armenia di Konstantinopel serta kota-kota lainnya. Tanggal 24 April 1915 dikenang sebagai awal genosida Armenia, ketika ratusan kaum cerdik pandai Armenia digiring ke penjara atau diasingkan, dan banyak yang kemudian dieksekusi. Diperkirakan hingga 1,5 juta orang Armenia yang mayoritas warga Kekaisaran Ottoman tewas secara sistematis dalam peristiwa tragis ini. Genosida Armenia menjadi noda kelam dalam sejarah Ottoman, berlangsung bersamaan dengan kekacauan Perang Dunia I. Sementara itu di front barat laut, pasukan sekutu melancarkan operasi besar yang bertujuan menghancurkan Ottoman dari jantung kekuasaannya. Namun, menyadari bahwa Ottoman dapat menjadi mata rantai terlemah blok sentral, Inggris dan Perancis merencanakan serangan amfibi untuk merebut Selat Dardanella lalu menaklukkan Konstantinopel. Dan jika ibu kota Ottoman jatuh, mereka berharap dapat membuka rute laut ke Rusia serta mengeluarkan Ottoman dari perang. Maka, dimulailah kampanye Gallipoli pada tahun 1915. Serangan pertama berupa bombardemen Angkatan Laut Sekutu pada Maret 1915. Namun, upaya armada Inggris dan Perancis merebut Selat Dardanella menemui kegagalan. Beberapa kapal perang mereka tenggelam terkena ranjau dan meriam pantai Ottoman, dan Sekutu lantas beralih ke invasi darat. Tanggal 25 April 1915, ribuan serdadu Sekutu mendarat di pesisir semenanjung Gallipoli. Mereka kemudian disambut dengan perlawanan sengit oleh tentara Ottoman yang mempertahankan wilayah berbukit tersebut di bawah komando Jenderal Lutfi dan Kolonel Mustafa Kemal. Pertempuran Gallipoli pun berlangsung sengit selama berbulan-bulan. Sekutu berusaha menerobos pertahanan Ottoman di berbagai titik, tetapi selalu tertahan. Kondisi geografis yang berat, bukit terjal, lembah sempit, dan ditambah koordinasi pasukan Ottoman yang dipimpin perwira-perwira cakap membuat Sekutu frustrasi. Korban berjatuhan sangat besar di kedua belah pihak. Serangan demi serangan digagalkan dengan pertumpahan darah yang brutal. Pada Agustus 1915, Sekutu melancarkan serangan besar terakhir di Sarıbayır
namun lagi-lagi berhasil dihalau oleh Ottoman sehingga puncak strategis tetap dikuasai pertahanan Turki. Menjelang akhir 1915, jelas bahwa kampanye ini menemui jalan buntu. Moral pasukan sekutu merosot akibat banyaknya korban serta minimnya kemajuan. Sebaliknya, bagi Ottoman, bertahan di Gallipoli memberikan suntikan semangat bahwa mereka mampu mengalahkan kekuatan Barat. Akhirnya, sekutu memutuskan untuk mundur. Secara diam-diam dan tertib, pasukan sekutu dievakuasi dari Gallipoli pada Desember 1915 hingga Januari 1916. Penarikan ini mengakhiri pertempuran Gallipoli dengan kemenangan defensif di pihak Ottoman. Setelah 8 bulan pertempuran, kedua belah pihak menderita korban sekitar 250.000 jiwa masing-masingnya. Di pihak Ottoman, diperkirakan lebih dari 85.000 prajurit gugur mempertahankan Dardanella, dan total korban termasuk yang luka mencapai sekitar 1/4 juta orang. Meski demikian, kemenangan di Gallipoli terasa manis bagi Ottoman. Tidak kalah pentingnya dengan beberapa front yang telah dijelaskan adalah front selatan di Mesopotamia atau Irak. Inggris melalui pasukan India Britania telah membuka front ini sejak akhir 1914 dengan mendarat di Basra. Tujuannya untuk mengamankan ladang minyak dan jalur perairan strategis di Teluk Persia. Pasukan Inggris bergerak cepat menyusuri sungai Tigris dan Efrat menuju utara. Dan pada tahun 1915, mereka berhasil merebut kota-kota di Irak Selatan seperti Korna dan Amara, bahkan mengalahkan beberapa pasukan Ottoman yang dikirim untuk menghadang. Memasuki tahun 1916, Perang Dunia I kian menguras stamina Kekaisaran Ottoman. Di satu sisi, mereka berhasil bertahan dari gempuran sekutu pada tahun sebelumnya. Namun di sisi lain, blokade ekonomi dan mobilisasi total untuk perang mulai memunculkan gejolak sosial. Tahun 1916 menjadi masa perang berkepanjangan bagi Ottoman, ditambah munculnya pemberontakan internal yang mengancam keutuhan kekaisaran. Front-front pertempuran terus menyala dengan hebat, sementara di garis belakang rakyat semakin menderita. Salah satu perkembangan paling menentukan tahun 1916 justru datang dari Jazirah Arabia. Pemberontakan Arab meletus melawan kekuatan Ottoman. Pada bulan Juni 1916, Syarif Hussein bin Ali, pemimpin suku Quraisy dan penjaga kota suci Makkah, mengibarkan bendera pemberontakan dengan dukungan diam-diam dari Inggris. Syarif Hussein memproklamirkan revolusi Arab untuk mendirikan kerajaan yang merdeka. Pasukannya yang terdiri dari suku-suku Badui segera menyerang garnisun Ottoman di Mekah, Jeddah, Taif, dan kota-kota Hijaz lainnya. Kota suci Mekah jatuh ke tangan pasukan Arab pada musim panas 1916, diikuti Jeddah dan sebagian besar Hijaz. Hanya kota Madinah yang bertahan dikepung pasukan Arab karena garnisun Ottoman di sana di bawah Fakhri Pasha menolak menyerah dan bertahan heroik hingga tahun-tahun berikutnya. Pemberontakan Arab menjadi pukulan moral bagi Ottoman. Propaganda jihad yang dikeluarkan Sultan ternyata tidak mampu mencegah bangsa Arab mengangkat senjata melawan Istanbul sendiri. Dan yang menambah pedih, pada Oktober 1916, Syarif Hussein memproklamirkan diri sebagai Raja Arab, dan pada Desember diakui oleh Inggris sebagai penguasa merdeka Hijaz. Tentu, Ottoman menolak untuk mengakui hal ini. Namun secara de facto, kekuasaan Ottoman di semenanjung Arabia telah runtuh, kecuali di bagian Madinah dan Yaman. Selain dinamika militer, tahun 1916 juga diwarnai situasi di garis belakang Ottoman yang kian memburuk. Blokade sekutu atas Laut Tengah membuat impor bahan pangan dan barang-barang sulit masuk. Pemerintah Ottoman menerapkan kebijakan pajak perang dan rekuisisi hasil bumi untuk mendukung logistik tentara. Tetapi hal ini seringkali justru menimbulkan kelangkaan bahan pokok bagi penduduk sipil. Di wilayah Suriah dan Lebanon, tahun 1916 terjadi kelaparan besar. Wilayah pesisir Levan mengalami gagal panen
Dan ditambah blokade laut oleh armada Prancis dan Inggris sehingga suplai pangan menipis drastis. Di Beirut dan Gunung Lebanon, ribuan orang tewas kelaparan. Kebijakan Kemal Pasha yang mengutamakan kebutuhan militer dan proyek infrastruktur ketimbang mengirim bantuan pangan kepada warga memperparah bencana itu. Situasi serupa juga terjadi di Anatolia Barat yang biasanya makmur, di mana inflasi meroket karena pemerintah mencetak uang kertas tanpa jaminan emas untuk membiayai perang. Nilai mata uang lira merosot tajam dan harga kebutuhan pokok naik berkali lipat. Banyak keluarga yang berada di perkotaan hidup dalam kesulitan, dan keluhan serta kelelahan perang mulai terdengar di mana-mana. Tahun 1917 menandai titik balik dalam Perang Dunia I, dan bagi Ottoman, tahun ini membawa perkembangan campur aduk. Di satu pihak, sekutu Ottoman di Eropa, yaitu Jerman dan Austria-Hungaria, menghadapi tekanan hebat dengan masuknya Amerika Serikat ke medan perang di pihak sekutu sejak April 1917. Kemudian di pihak lain, lawan utama Ottoman di timur, yaitu Kekaisaran Rusia, justru runtuh akibat revolusi Rusia pada tahun yang sama. Kombinasi peristiwa internasional ini turut memengaruhi nasib Ottoman. Ada peluang di front timur, namun juga terdapat ancaman baru di front selatan, sementara situasi dalam negeri semakin kritis. Pada 11 November 1918, perang ini akhirnya dihentikan. Perang ini memberikan dampak yang sangat memilukan yang bersifat total dan multidimensi bagi pihak Ottoman. Sebab perang ini bukan sekedar kekalahan militer, tetapi juga membubarkan seluruh struktur politik, ekonomi dan sosial yang menopang imperium selama berabad-abad. Ottoman mengalami kehancuran politik dan kekaisaran yang semakin menyusut. Perjanjian Mordos yang terjadi pada 30 Oktober 1918 menandai kapitulasi penuh Ottoman. Sekutu menduduki wilayah strategis seperti Istanbul, Dardanella, serta Anatolia Barat, membuat Sultan Mehmed VI kehilangan kendali efektif atas kekaisaran. Sistem pemerintahan Kesultanan Ottoman yang sudah melemah sejak abad ke-19 kini benar-benar hancur. Wilayah kekaisaran dibagi oleh sekutu melalui kesepakatan yang membagi Timur Tengah antara Inggris dan Perancis. Dampak paling nyata adalah lenyapnya hampir semua wilayah luar Anatolia, Arabia, Suriah, Libanon, Palestina, Mesopotamia atau Irak lepas ke tangan Inggris dan Perancis. Mesir dan Afrika Utara yang sebelumnya berada di bawah pengaruh nominal Ottoman tidak lagi diakui sebagai wilayahnya. Sementara Kaukasus dan Balkan yang pernah menjadi bagian kejayaan Ottoman kini hilang sepenuhnya. Dan pada akhirnya hanya Anatolia yang tersisa sebagai inti wilayah untuk pembentukan negara baru bernama Turki modern. Tidak hanya itu, Perang Dunia I juga menimbulkan kerugian besar di bidang militer serta korban jiwa bagi Ottoman. Diperkirakan lebih dari 770.000 tentara Ottoman tewas, sementara sekitar 3 juta lainnya luka-luka, hilang, atau tertawan. Korban sipil sangat tinggi akibat kelaparan, penyakit, serta migrasi paksa di Suriah, Anatolia, dan Kaukasus. Infrastruktur militer dan logistik hancur, meninggalkan kekosongan pertahanan yang dimanfaatkan oleh sekutu untuk menduduki wilayah penting. Kelaparan besar di Suriah dan Lebanon menyebabkan ratusan ribu kematian. Pengungsian dan migrasi paksa, termasuk tragedi Armenia, mengubah struktur demografi kekaisaran secara permanen. Kekalahan Ottoman membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Sultan dan pemerintahan Tiga Pasha, membuka jalan bagi gerakan nasionalis Turki. Kelak, kekalahan ini memicu perang kemerdekaan Turki, yaitu pada tahun 1919 hingga 1923 yang dipimpin oleh Mustafa Kemal.